Ini sunnah. Memang susah di akhir zaman menghidupkan sunnah, berat seperti menggenggam bara api. Tapi Nabi berjanji, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Ini sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Insyaallah ya. Nah, itu ceritanya. Akhirnya hadirin sekalian, saya tinggalkan musik. Tahun 2000 saya mulai dapat hidayah. Saya hancurkan semua alat musik saya. Karena bagi saya musik itulah yang membuat saya jauh dari Allah. Musik itulah yang melalaikan saya selama ini. Memang benar Pak, orang kalau sibuk main musik, main band, dia malas ke masjid. Orang kalau sibuk main musik nih, saya kan pengamal Pak, betul-betul bukan kata orang Pak, saya ngamal. Saya pernah 3 hari 3 malam gak keluar dari studio Pak, lalai. Lalu saya musyawarah dengan guru-guru saya. Apa kata guru saya? Dikatakan dari Sulaiman bukan kembali ke dunia hiburan, tapi menjemput teman-teman untuk sama-sama kembali kepada Allah. Kok bisa ya kita maksiat dibilang calon raja di surga? Because in your heart you have la ilaha illallah, brother, Muhammad Rasulullah. Kamu orang mulia. Ini dai itu Pak, dai itu hebat. Kalau dai itu dakwah lisannya manis Pak, pandai menyenangkan hati orang. Jadi kalau adik-adik kamu jadi dai, senangkan hati orang yang kalian dakwahi ya. Kalau ketemu orang kaya cerita Nabi Sulaiman, jangan cerita korun. Kalau cerita korun bukan iman orang naik, darah orang naik Pak. Maksud kau apa? Kalau ketemu pemimpin-pemimpin, penguasa, bupati, wali kota, gubernur, kalian cerita tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang raja, Rasulullah yang raja. Kalau Rasulullah, jangan cerita Fir'aun Pak. Bapak tuh Fir'aun Pak. Paham? Dai itu begitu, pandai menyenangkan orang. Sehingga terjadilah tashkil. Dia katakan, please come to masjid, brother. We stay in your masjid 3 days, you come to masjid. Dan waktu itu saya cakap, saya bilang insya Allah. Bila ada anak metal bilang insya Allah, dia pasti datang. Kenapa? Karena kalimat itu jarang-jarang terucap Pak. Yang payah itu Pak, yang sering ke masjid Pak, datang ya insya Allah, ditunggu nggak datang-datang. Insya Allahnya itu berdusta. Saya datanglah tahun 2000 itu Pak. Mulailah di sana saya merasakan 3 hari 3 malam iktikaf di masjid. Mata tak maksiat 3 hari, telinga tak maksiat, lisan tak maksiat, fikir tak maksiat, tangan tak maksiat, kaki tak maksiat. Sholat 5 waktu di masjid 3 hari. Wudhu terjaga. Bayangkan Pak, nanti kalau Bapak iktikaf 3 hari rasakan itu Pak. Malam-malam qiyamul lail, sholat tahajud. Sore-sore berkeliling di rumah ke rumah, jauhlah belajar dakwah cara Nabi, ketuk-ketuk rumah orang. Oh berat Pak. Tapi 3 hari 3 malam di masjid pertama itu, saya merasa dimandikan oleh Allah dengan nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah kehidupan saya. Sekeras-kerasnya singkong dibungkus 3 hari pakai daun pisang, dikasih ragi jadi apa Pak? Jadi tape Pak. Saya seperti itu Pak. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya, dilepaskan, setelah itu dia pasti rindu balik ke kandangnya. Berlama-lamanya kita di satu tempat, maka hati kita ada mu'alak dengan tempat itu, ada kerinduan, keterkaitan dengan tempat itu. Jadi kalau orang bertanya bagaimana proses hijrahnya dari Sulaiman, 3 hari itu. Saya pulang 3 hari, gundulin rambut, ganti fashion. Karena saya dengar hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku bersama denganku di dalam syurga. Kenapa rambut saya gondrong? Kenapa baju saya hitam-hitam? Karena saya mengidolakan Metallica.
Saya mengidolakan band-band metal luar negeri, bajunya saya tiru, celananya saya tiru. Ternyata hadirin, orang mencintai seseorang tanpa sadar dia akan senang meniru-niru orang dicintainya. Sekarang saya mengaku cinta sama Rasulullah, buktinya mana? Saya tanya sama ustaz yang ngajak saya itu, tolong ceritakan kepadaku tentang Rasulullah, bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana penampilan Nabi. Dia bilang, Der, Nabi itu pakai sorban. Saya tanya, boleh nggak saya pakai sorbanmu? Boleh. Saya pergi beli kain ke toko kain. Saya tanya abang itu, Ustaz, apa warna sorban Nabi? Putih, hitam, hijau, merah marun. Saya beli semuanya. Berapa panjang sorban Nabi? Bagaimana cara Nabi pasang sorban? Sampai akhirnya saya dapat ijazah sorban ini di Makkah, Pak. Diberikan langsung oleh Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Yang diberi sorban waktu itu 2 orang saja, saya dengan Ustaz Abdul Somad. Subhanallah, ini sunnah. 2 rakaat dengan sorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa sorban. Lalu apa lagi? Nabi itu kalau sebelum tidur pakai cilak mata, saya pakai cilak. Nabi memotong kumis, memanjangkan jenggot, saya buat itu juga. Jadi apapun yang saya dengar dibuat Nabi, kalau saya mampu lakukan, pasti saya lakukan. Saya pakai tongkat, Nabi pakai tongkat, Pak. Kata Imam Syafi'i, umur 40 tahun itu disunahkan pakai tongkat. Bukan karena kita lemah, bukan, Pak, tapi ini sunnah. Bapak pakai tongkat, Pak. Kita jalan berempat nih, berlima. Saya pakai tongkat, Bapak nggak pakai tongkat. Kalau ada anjing ngejar, Pak, yang dikejar Bapak, Pak. Saya nggak dikejar, Pak. Ada tongkat ya, pecah kepala kita nanti, kan? Ini juga bisa jadi pengaman. Sunnah. 18.000 jenis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Nah, itulah ceritanya kenapa pakaian seperti ini, Pak. Saya diketawain orang, apa-apaan ini, Ustadz bukan ulama, bukan, pakaiannya ngalang-ngalain Ustadz. Ustadznya nggak kayak gitu bajunya. Habibnya nggak kayak gitu. Habib, mohon maaf kalau Habib kalau pakai sorban cuma di acara maulid, Pak. Saya ke diskotik pakai sorban. Maka ada sebagian nggak suka sama saya juga. Apa nih dari Sulaiman gitu? Saya datangi, mesti kamu yang pakai. Ini sunnah. Memang susah di akhir zaman menghidupkan sunnah, berat, seperti menggenggam bara api. Tapi Nabi berjanji, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, buat mereka pahala 100 orang mati syahid. Ini sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Insyaallah, ya. Nah, itu ceritanya. Akhirnya hadirin sekalian, saya tinggalkan musik. Tahun 2000 saya mulai dapat hidayah, saya hancurkan semua alat musik saya. Karena bagi saya musik itulah yang membuat saya jauh dari Allah. Musik itulah yang melalaikan saya selama ini. Memang benar, Pak, orang kalau sibuk main musik, main band, dia malas ke masjid, Pak. Orang kalau sibuk main musik nih, saya kan pengamal, Pak, betul-betul bukan kata orang, Pak, saya ngamal. Saya pernah 3 hari 3 malam gak keluar dari studio, Pak. Lalai. Apalagi musiknya bukan musik-musik dakwah. Musiknya hanya untuk dunia saja, bahkan ngajak maksiat, naudzubillahi min zalik. Ngomong-ngomong jorok dan sebagainya. Nah, maka saya putuskan untuk berpisah dengan musik waktu itu. Tahun 2000 saya tinggalkan musik, saya tinggalkan band. 98 saya keluar dari terakhir itu. Kemudian hadirin sekalian, saya tidak main musik 11 tahun. Tidak dengar musik. Dengar pun nggak mau, apalagi main. Hanya sibuk dakwah. Saya khurus 4 bulan setiap tahun. 8 bulan mencari nafkah, 4 bulan ngabisin duit. 8 bulan mencari duit, 4 bulan ngabisin duit. Karena kalau dakwah itu bukan nyari duit, Pak, dakwah itu ngabisin duit. Pergi ke seluruh dunia, kemana-mana. Kan Bapak cerita tadi, ke India, Bangladesh, ke dapat duit lagi ke Australia, pergi ke Cina, Hong Kong, ke Korea. Banyak negara saya kunjungi hadirin sekalian. Subhanallah. Kalau Indonesia dari Aceh sampai ke Papua sudah. Ada uang berangkat dakwah, ada uang berangkat dakwah. Sampai suatu hari tahun 2010 akhir, saya keluar 4 bulan di Cina, Pak, di Hong Kong. Saya khurus dakwah dengan teman-teman. Dapat 1 bulan terakhir gerak di Bandung. Saya ketemulah dengan artis-artis Peter Pan waktu itu kan, belum Noah namanya. Ari lagi di penjara waktu itu.
kemudian dengan anak mata band, dengan Nine Ball dan berbagai macam band-band yang ada di Bandung. Mereka tanya, Bang Dery kenapa nggak main band lagi? Kan jago main gitarnya bagus. Saya takut salah jawab, Pak. Lalu waktu itu ada gitar. Saya pernah buat syair tahun 2007. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Lagu yang tadi yang terakhir tuh. Nanti terakhir ditanyain. Apa kata teman-teman? Merinding bang. Rekam. Akhirnya lagu itu direkam. Iseng. Saya tak mau jadi penyanyi waktu itu karena saya sudah betul-betul tidak berminat dengan dunia entertain. Saya tak berminat dengan kamera, dengan TV, semuanya nggak ada urusan. Saya mau dakwah saja. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Saya bilang suruh Ray Nine Ball yang nyanyi. Akhirnya ketika suara Ray masuk, bagus suaranya. Yang nyanyi hingga akhir waktu. Subhanallah, kata Uwak Mata yang resemen musik, Bang Dery, kalau kemarin Bang Dery yang nyanyi aku merinding. Coba Bang Dery yang nyanyi deh. Saya panik, Pak. Disuruh jadi penyanyi lagi. Padahal udah 11 tahun fokus dakwah, disuruh nyanyi lagi. Udah khutbah Id, udah khutbah hari raya, udah khutbah Jumat, masa harus menjadi penyanyi lagi? Masa harus pegang gitar lagi? Lalu saya musyawarah dengan guru-guru saya. Apa kata guru saya? Dikatakan Dery Sulaiman bukan kembali ke dunia hiburan, tapi menjemput teman-teman untuk sama-sama kembali kepada Allah.